Real count pemilu presiden telah mencapai 76% dengan perolehan suara tertinggi ditempati oleh Prabowo Gibran sebesar 58,83%. Ya, adapun urutan kedua ditempati Amin Mohaimin 24,35% dan terakhir Ganjar Mahfud 16,82%. Suara yang belum masuk tersisa kurang dari 24%. Akankah pasangan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo masih bisa mengejar Prabowo Gibran atau dengan angka itu pemenang pemilu presiden sudah bisa ditentukan? Untuk membahasnya telah bergabung pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan Hanta Yuda. Selamat sore Prof. Burhan, Mas Hanta. Berarti ini bisa dikatakan bahwa tidak perlu menunggu hingga 100%, sebenarnya sisa 24% kurang ini kalau dijumlahkan tidak akan ada yang bisa mengalahkan paslon 02. Bisa kita pastikan bahwa 02 adalah pemenang pada Pilpres 2024 ini, Mas Hanta? Iya, saya kira betul itu semakin meyakinkan bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran. Itu semakin meyakinkan. Sudah mustahil akan berubah. Karena tiga hal saya melengkapi yang disampaikan oleh Mas Burhan. Pertama, data yang masuk di real count itu sudah 76,8%. Artinya secara proporsional ini sudah cukup tinggi, besar. Yang kedua, dari sebaran provinsi-provinsinya tadi saya cek, itu sudah hampir semua provinsi masuk secara proporsional. Sudah di atas 6%, kisaran 60-90% di semua provinsi, kecuali Papua ya beberapa, tetapi tidak tahu signifikan berpengaruh. Yang ketiga, kalau diperhatikan dari stabilitas grafik pergerakan, perolehan suara 1, 2, 3 juga sudah flat, datar, jadi sudah semakin stabil. Berdasarkan tiga faktor itu, maka kemungkinan untuk berubah kecil. Paling ada perubahan, tapi kurang dari 1%. Saya sangat yakin perubahan perolehan pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu mungkin berubah, tapi 0, sekian persen. Misalnya naik 2% pun udah susah, karena tadi ada faktor di mana biasanya masuk secara proporsional. Dan ini kembali membuktikan bahwa tidak jauh beda dengan hasil quick count. Jadi memang betul quick count seperti Mas Burhan katakan tadi relatif sama dengan angka yang kita publish. Tidak jauh beda poll tracking maupun indikator dan sebagainya. Misalnya kami 58,51 di quick count, real count-nya 59,2. Kalau dilihat kisaran prediksi saya, Prabowo Gibran akan memperoleh kemenangan pada angka 58 sampai dengan 59%. Persoalannya betul, ini soal para kandidat mendapatkan realitas manis dan realitas pahit. Kalau yang manis dia langsung deklarasi. Dulu Mas Ganjar menang quick count di Jawa Tengah, langsung deklarasi berdasarkan quick count. Mas Anies menang di Jakarta berdasarkan quick count, realitas kabar baiknya langsung. Sekarang Pak Prabowo yang ketiban realitas manisnya. Tapi yang pahit biasanya memang tidak langsung, dia menunggu dulu, kalau tidak menunggu real count, menunggu manual dan sebagainya. Tapi percayalah, quick count kalau dilakukan dengan metodologi yang benar, dikawal teknisnya, menyampaikan data apa adanya, sudah berulang-ulang, maka tidak tahu terjauh beda antara quick count dan real count. Jadi kesimpulannya saya pikir, saya kira hampir mustahil bahwa akan berubah angkanya. Jadi pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tentu sembari juga menghormati hasil manual KPU. Oke, kalau tadi ini menarik ya, Mas Hanta kan menyampaikan bahwa kalau berkaca di pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya kalau hasil quick count biasanya langsung deklarasi kemenangan dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang kemudian kita lihat kondisi politik per hari ini, kita lihat narasi-narasi para elit ini menggaungkan soal kita tunggu hasil dari real count dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibaca dari langkah para elit ini, Mas Hanta? Iya, kalau kita perhatikan memang ini biasanya di beberapa negara di Amerika misalnya, tradisinya yang menyampaikan pidato itu biasanya yang kalah, kemudian mengucapkan selamat kepada yang menang. Itu beberapa negara demokrasi. Nah, di kita itu yang menang mendeklarasikan kemenangannya, yang kalah itu biasanya menunggu real count, kemudian kalau tidak real count ke manual dan seterusnya. Saya kira ini yang dinamikanya akan apapun nanti ujungnya, saya punya keyakinan pada tidak hanya di 2024 tapi polanya sama dengan 2019 yang lalu, pada 2014 yang lalu, nanti ini berkejar-kejaran antara menunggu hasil pemilu di saat yang sama mereka belum menentukan sikapnya, tapi di saat yang sama sebenarnya partai-partai itu sudah juga memulai mengincar, membidik
kemungkinan berkoalisi, lompat posisi dan sebagainya. Jadi kan sekarang beredar kan isu tentang wacana hak angket, tapi juga kursi kabinet. Jadi saya kira ini kerap yang terjadi di negara kita, bahwa yang kalah dan yang menang, ya saya kembali menekankan bahwa quick count maupun survei dan seterusnya ini kembali ya seperti tadi disampaikan oleh Mas Burhan juga, karena soal orang dapat realitas kabar buruk saja. Tapi pada prinsipnya ini menunjukkan sampling itu dilakukan dengan benar. Ini terjadi, ini kalau kata Mas Anies, kalau orang tidak percaya dengan sampling survei, jangan periksa ke laboratorium. Nah ini secara kerja lab ini, ngambil sampelnya saja untuk menunjukkan itu identik dengan populasi. Dan kembali menekankan, selain soal real count, quick count ternyata tidak jauh beda, hanya selisih kurang dari 1%. Oke, kita tangkap poinnya Mas Hanta. Itu kembali saya kira memantapkan, meyakinkan. Oke, saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kok tadi kan Prof. Burhan menyampaikan prediksinya ini hasil dari quick count tidak akan jauh berbeda dengan real count nanti 58% ya angkanya ya untuk Prabowo Gibran. Artinya apakah kemudian bisa dibaca bahwa nanti pemilu 2024 ini akan ada satu putaran seperti di Pilpres 2009 waktu itu, Mas Hanta? Iya, persyaratan satu putaran kan 50% plus 1 dan otomatis sebenarnya tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, minimal mendapatkan 20%. Nah, kalau kita perhatikan suaranya kan 58,8%. Jadi kisaran 58 sampai 59%. Jaraknya dengan pasangan yang kedua dengan Baswedan Muhaimin itu jauh sekali. Katakanlah ini yang dikejar kemungkinan untuk 2 putaran. Ini selisihnya berarti kan 9% lebih kurang. 9% itu kita, kalau konversi ke suara dari DPT 200 juta lebih, katakan 150 juta saja partisipasinya, itu belasan juta. Jadi untuk membuktikan belasan juta itu, kalaupun dibawa ke MK kemana-mana, itu sulit sekali jaraknya. Jadi menurut saya ini semakin meyakinkan kemungkinan menangnya tebal. Kecuali sekarang perolehan Prabowo Gibran hanya 50, sekian. Selain quick count tidak bisa konklusif, itu masih bisa dibawa ke MK. Atau artinya potensi satu putaran itu besar ya, Mas Hanta ya? Bukan besar, menurut saya sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Kalau berdasarkan quick count, satu putaran pelaksana Pilpres 2024 ini berlangsung hanya satu putaran karena ada satu kandidat di atas 50% plus 1. Dan Prabowo Gibran itu kalau kita buka tidak hanya berdasarkan real count, sudah bisa dibuka di quick count yang kita publish itu sama segala tracking dan indikator dan sebagainya. Itu memprediksi Prabowo Gibran menang kalau kami di 36 provinsi, hanya kalah di Aceh dan Sumbar. Di Jakarta itu imbang bersama Anies Baswedan, paslon 01 dan 02. Dan di kami mungkin selisih 0, masih menang 02. Nah, di luar itu 35%-nya meyakinkan yang menang di provinsi 35% itu adalah Prabowo Gibran. Dan kalau kita buka tadi, kalau dilihat di data indikator dan poll tracking di TV One tadi, 5 provinsi terbesar itu juga semakin meyakinkan dimenangkan oleh Prabowo Gibran juga. Dan itu kan bisa dipantau oleh provinsi di daerah masing-masing. Mas Hanta. Di 3 provinsi gemuk utama itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran semua, Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kita tangkap poinnya, artinya satu putaran itu bisa dipastikan ya dalam pemilu ini. Kok tadi kita mengutip pernyataan dari Mas Hanta, kalau memang ini satu putaran Mas Hanta, nanti untuk misalnya pimpinan di parlemen dan juga pembagian kue kekuasaan di eksekutif, ini apakah akan dibagi merata kepada partai koalisi pendukung maupun pengusung dari 02 atau akan disebar ke beberapa yang lainnya? Seperti apa pembagian kue kekuasaan ini, Mas Hanta? Pertama, sebenarnya secara sistem kita, ketatanegaraan kita, sistem presidensil tidak ada korelasinya bahwa kabinet itu harus dibangun berdasarkan representasi kekuatan di parlemen. Sistem presidensil kita, karena menentukan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, terserah presiden. Tapi itu kan secara normatif, teoritisnya sistem ketatanegaraan kita. Tapi realitasnya berapa kali era Pak SBY maupun Pak Jokowi, di mana sistem presidensil kita ini berkombinasi dengan bekerja dalam sistem ditopang oleh sistem multipartai, ekstrim juga, ada 8-9 kekuatan di parlemen, tidak bisa dihindari. Kekuatan di kabinet itu merepresentasikan juga kekuatan di parlemen. Jadi kemungkinan, mungkin 50-50 bisa jadi seperti Pak Jokowi membagi pola. Ada yang proporsional murni, non-partai politik, kemudian ada separuh dari anggota kabinet berdasar, itu menjadi jatah
anggota partai, proporsional parpol. Nah, di proporsional parpol ini dugaan saya akan proporsional sesuai dengan kekuatan di parlemen. Misalnya partai pendukung pemerintah sekarang ada Golkar yang paling tinggi, mungkin lebih banyak kabinet jatah menterinya. Setelah Golkar mungkin Gerindra, setelah Gerindra Demokrat dan PAN imbang. Itu yang utama, partai yang mengusung. Dan yang kedua jangan lupa kita ada kemungkinan partai-partai yang diajak bergabung. Nah, disinilah lobbynya seperti apa, barter politiknya, negosiasi politiknya, misalnya PKB atau Nasdem atau PD Perjuangan kah, mereka akan masuk ke dalam kabinet ditukarkan dengan posisi menteri tentunya, dapat posisi menteri, dapat dukungan di parlemen. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itulah yang kita istilahkan presidensialisme cita rasa parlementer.